mau tanya, kalau besok ada yang menghina Nabi Muhammad, biarkan atau lawan? Kalau ada yang menghina ulama, biarkan atau lawan? Kalau ada di kampung Banten ada yang menghina Islam, biarkan atau lawan? Tangkap atau biarkan? Eksekusi apa kasih polisi? Kasih polisi tak ditangkap. Jauh gue ke Jakarta, jauh. Kalau kami takut, gak takut gue. Ngeri ya. Saya mau tanya sampai di sini, kira-kira peringatan Isra Mi'raj indah tidak? Mulia tidak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan salawat Muhammadan salawat Allah Muhammadan abduhu wa rasuluh wal habibul ladzi turja syafa'atuhu wan nabiyyul amirun nahi fala ahadun Muhammadun sayyidul qawli wa saqalani wal fariqaini min urbi wa min ajami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini telah mengumpulkan kita bersama di sini dalam tujuan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu. Pun begitu, insya Allah selepas acara ini seluruh hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu. Insya Allah ayahanda, ibunda yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Pemuda-pemuda insya Allah dapat kerjaan, yang perempuan dapat jodoh, kancen lama dapat jodoh jangan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita tokoh masyarakat, para guru, para masyayikh, di antaranya daripada keluarga besar almarhum Kiai Haji Sujai Umar, pimpinan pondok pesantren Ad-Dahi atau Hidayah. Kita doakan sekeluarganya panjang umur, sehat walafiat. Pondok pesantren dan sekolahnya Allah makmurkan. Insyaallah dengan penyebab beliau kita selalu bertemu setiap tahun, baik peringatan Maulid dan peringatan Isra dan Mi'raj. Ada juga tokoh masyarakat yang hadir di sini, Ustadz Arifuddin. Kita doakan juga Kiai Haji Sibli almarhum pondok pesantren Al-Hidayah. Ada juga tokoh pemuda Faqihullah. Ada juga tokoh pemuda Saudara Hafid dan Sirajuddin, terutama Al-Mukharam wal Mukarram Kiai Haji Hidayatullah. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan di belakang orang-orang tua kita, para ustadz, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Dan tidak lupa kepada jamaah semua, pemuda-pemuda. Saya lihat kalau banyak pemuda-pemuda di sini, saya teringat satu riwayat kisah cerita bahwa tentara-tentaranya Rasulullah seluruhnya anak-anak muda. Saya mau tanya, siap jadi tentara Rasulullah? Siap jadi tentara Rasulullah? Siap jadi tentara Islam? Kalau mati siap tidak? Berkorban untuk Islam siap tidak?
Takbir. Maka saya amanatkan kepada seluruh pemuda-pemuda yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar. Hai pemuda-pemudi, saat ini bukan zamannya lagi kalian berleha-leha. Saat ini bukan zamannya lagi kalian bermalas-malasan. Bangun dari tidur kalian, bangkit, siapkan tubuh kalian, siapkan mental kalian untuk perjuangan Islam di Indonesia sampai titik mana penghabisan. Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi ngomong-ngomong pada nggak takut corona apa? Betul? Masya Allah. Di Jakarta tutup semuanya. Saya dihubungi oleh panitia terus. Sehari bisa 3 kali kami minum obat. Saya bilang sama panitia, insya Allah kalau panitia lanjut, saya Habib Fadli dari Jakarta lanjut. Tadi siang saya didatangi dari Polres, dari Polsek, dari polisi, camat, lurah. Kalau bisa acara-acara Habib Fadli, baik yang ada di rumah maupun yang menuju ke tempat-tempat dakwah, harap dipending. Saya bilang urusan dakwah nggak bisa dipending, Pak. Betul? Betul? Iya. Kalau majelis taklim disuruh tutup, pengajian disuruh tutup, peringatan Isra Mi'raj disuruh tutup, kita himbau juga kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tolong, jangan hanya majelis taklim, jangan hanya peringatan-peringatan haflah Islam, Isra Mi'raj dan lain-lain, tapi tutup juga kafe, tutup juga diskotek, tutup juga restoran. Hampir. Kenapa? Karena peringatan Isra dan Mi'raj tidak membawa mudarat. Peringatan Isra Mi'raj adalah membawa keberkahan untuk umat. Peringatan Isra Mi'raj mengundang umat untuk dekat kepada nabinya. Dan peringatan Isra dan Mi'raj berbeda daripada yang lain-lain. Kenapa? Karena peristiwa manusia termulia di dunia diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput kekasihnya, saudara-saudara. Betul? Betul nggak? Iya, jangan coba-coba ganggu umat Islam. Kita bisa aja tutup, kita bisa stop, tapi tutup dulu yang lain. Betul nggak? Jawabannya itu bukan rinih kami, itu bukan ranah kami, Pak Habib. Bikin penuh, siap. Ini rumah Allah, jangan takut. Rumah Allah dijaga malaikat. Saya mau tanya, malaikat yang jaga umat Islam. Ada hadis Nabi bilang begini, barang siapa umat Islam yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, Allah utus malaikat untuk menjaganya, pergi dan pulangnya dalam naungan sayap malaikat. Kira-kira jin berani gak sama malaikat? Setan berani gak sama malaikat? Kalau jin gak berani, setan gak berani, apalagi corona, saudara-saudara. Betul gak? Betul gak? Iya. Umat Islam ada perisainya, air wudu. Kalau sholat pakai Saya mau tanya, Nabi Muhammad manusia suci tidak? Nabi Muhammad terbebas dari dosa tidak? Terbebas tidak? Nabi Muhammad nggak punya dosa sama sekali, sudah suci. Jangankan badan Nabi Muhammad, kencingnya Nabi Muhammad saja suci, saudara-saudara. Tapi Nabi Muhammad kalau sholat pakai wudu tidak? Mulia tapi pakai wudu. Seorang wali, seorang kiai yang hebat, seorang wali kutub sekalipun, kalau sholat manusia mulia pakai wudu gak? Kiai sholat pakai wudu gak? Habib cucu Nabi pakai wudu gak? Orang biasa sholat pakai wudu gak? Pejabat pakai wudu gak? Presiden pakai wudu gak? Kalau sholat. Artinya apa? Wudu itu perisai sama kita, saudara-saudara. Menghadap Allah harus suci badan. Kalau sholat nggak pakai wudu berarti batal, sholatnya haram. Kenapa? Perisai suci. Kalau badan yang suci, insya Allah jauh daripada najis, jauh daripada penyakit, saudara-saudara. Betul nggak? Yakin nggak mau wudu? Betul. Awas lo habis ini pada nggak sholat lo. Nggak usah lo nggak sholat. Berhubung padat banget, bangkunya majuin aja dah. Ini nggak nunggu kan ya, goyang-goyang.
Hai saudara, yang saya bingung begini saudara, 2017 menuju 2018 kemarau, 2018 menuju 2019 kemarau. Presiden harus dihormati. Siapa presiden kita? Jangan goyang-goyang mau dirubu. Nah ibu-ibu Jawa rasain duda. Nah yang mau lamar silakan. Tampangnya doang galak, hatinya kecil. Kalau gini Iya sih Jawa. Masa Jawa digodain ketawa. Saya mau tanya, presiden kita siapa namanya? Jangan kurang ajar. Lo kan pada santri, kita lagi ngajar, lagi taklim nih nuntut ilmu. Bapak Jokowi 17, 18, 19 kita kemarau, dihujani, terik matahari. Di mana-mana seluruh Indonesia kemarau, kering, nggak ada tanaman, nggak ada padi, saudara-saudara. Tapi alhamdulillah berkat majelis taklim, berkat majelis maulid, berkat para alim ulama, tetap saja Indonesia penuh dengan keberkahan. Nggak ada yang busung lapar. Betul? Betul nggak? Pemerintah karena pengen nolong rakyat, korbanin duit triliunan, beli garam triliunan. Garam triliunan, tahu garam nggak lo? Tahu nggak? Rasanya apa? Kalau pengen coba, ntar lu buka jaket lu jilat situ. Setiap tubuh manusia ada garam, karena garam melindung saudara-saudara. Masak tanpa garam enak nggak? Enak. Lah, saya pengen ngomong di mana-mana saya ngomong. Kalau pemerintah beli garam triliunan ditembak ke udara 17, 18, 19 agar hujan, ternyata nggak hujan-hujan, menghabiskan dana Indonesia triliun rupiah. Kenapa sekarang rakyat butuh obat? Nggak beli antiseptik, nggak beli obat pencegahan antibodi, tembak dari udara, hujanin obat antiseptik buat rakyat Indonesia. Takbir. Betul nggak? Iya, beli garam lo bisa. Ya, gue juga banyak garam di rumah. Lagi salah, pengen hujan jangan pakai garam. Jangan pakai garam, hujan. Duduk istighosah, insya Allah turun hujan. Betul nggak? Akhirnya ulama habaib bikin istighosah di Monas. Selesai dari Monas, hujan. Gratis. Ulama yang buat yang keluarin duit, rakyat gratis. Pemerintah habis duit. Betul nggak? Iya. Ada lagi virus corona. Gak boleh keluar rumah. Tolong jangan keluar rumah selama 14 hari. Saya mah mau nurutin aja saudara, tapi saya bingung. Pak Haji, Kiai kalau nggak keluar rumah diperpanjang habis lebaran. Ntar kita melek-melek keluar rumah, isinya Cina semua lagi. Betul nggak? Nah, sekarang kita pakai logika aja, ya kan? Coba virus corona datangnya dari mana? Cina. Datangnya dari Cina. Masker datangnya dari mana? Cina. Yang jahit siapa? Cina. Yang jualan siapa? Cina. Yang dapat untung siapa? Cina. Yang beli siapa? Cina. Lo yang beli. Yang kaya siapa? Cina. Penyakit dari Cina, masker dari Cina. Tiba-tiba oper sekarang pemerintah Indonesia beli alat untuk apa namanya, ngetes, tidak dites. Nah, saya bingung saudara. Kalau ukuran 37 kena suspek. Saya orang Arab, badan saya panas, tiap hari makan kambing. Saya nggak dites, panas, tapi paling kena positif. Innalillahi. Yang sekarang jadi lucu saudara, kita bersin di pasar, bubar pasar. Innalillahi. Ya Allah, disinilah umat Islam di Indonesia dipuji mentalnya. Habib jangan sombong, saya nggak sombong. Kita takut sama corona nggak bikin umur pendek. Betul? Kita berani sama corona nggak bikin umur panjang juga.
Intinya apa? Jauh sebelum corona masuk ke Indonesia, saya udah bilang di dunia sosial media, pencegahan corona ada 5, saudara. Apa yang pertama? Yang pertama, banyakin ibadah. Salat jangan tinggal, zikir yang banyak, salawat yang banyak. Ya, sebelum saya lanjutkan karena pembahasan tentang Nabi Muhammad, tolong mohon kita ihtiraman kepada Rasulullah. Yang ngerokok matikan. Di mana majlis tentang membahas Rasulullah, di mana satu tempat dibacakan maulid Nabi, dibacakan tentang riwayat Nabi, maka Sirul Mustafa hadir di tengah kita. Tapi bisa gara-gara satu orang ngerokok batal deh datang. Ayo, yang ngerokok bentaran, bentar, kok nggak lama-lama. Insya Allah saya nggak lama-lama, 20 menit lebih 3 jam kelar. Jadi yang pertama, pencegahan corona gampang, ibu-ibu, ayahanda, bunda, anak-anak muda, banyakin sholat, banyakin zikir, berdoa sama Allah. Tengah malam kita doa, di mana orang-orang tidur kita doa. Kata guru saya Imamul Qutub Al-Habib Abdullah, kalau doa sama Allah pakai nangis. Ya Allah, penyakit corona di mana-mana, ya Allah. Saya mau keluar bingung, ya Allah, balik kerjaan ojek. Doa nangis. Beb, saya nggak bisa nangis, susah nangis. Suaranya gerung-gerungan. Ya Allah, tega banget sih. Lo nggak bisa nangis juga gerung-gerungan, gampang. Ambil ke dapur, ambil bawang kecek, lo cocok mata lo. Ambil lo minum, bukain apa bang? Jadi murid gimana sih? Lo iya dong, betul nggak? Jangan pakai sunatan, nggak enak ah. Orang Islam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya amalan, minum aja masuk surga. Mau nggak? Kata Nabi kalau minum 3 surubutan. Kondisinya apa bilang ya? 3 sedot. Nggak enak ngomong sedot, nggak enak. 3 apa? 3 teguh. Pertama teguh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu berapa itu? Berarti yang berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa itu? Berarti ini yang 3. Bismillah. Kacau ibu-ibunya aus. Gue ngebacot di sini. Lu pikir gue wayang golek tanggung. Bayang golek aja yang ngoceh itu apa namanya, dalangnya aus, bentar-bentar minum. Betul gak? Makanya lu jangan pada ngerokok. Ngiri gue jadinya, tau gak? Ayo kita lanjutkan saudara. Tuh zikir sama Allah. Salah apa namanya, berdoa. Gak bisa nangis, paksain nangis. Zikir Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Insya Allah jauh dari corona. Yang kedua apa? Banyakin baca selawat. Baca selawat apa gunanya? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, penyakit di dunia ini hanya 2 yang nggak ada obatnya. Yang pertama mati, nggak ada obatnya. Tahu mati nggak? Tahu. Game over. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu mati, anak-anak muda tahu mati nggak? Tahu. Nah, lo duluan silakan, gue belakangan nggak apa-apa. Gue belakangan, lo duluan juga nggak apa-apa. Pilih aja lah. Bisa-bisa gue penceramah, ya sama aja. Masa penceramah rugi? Baca selawat. Yang kedua apa? Penyakit hati saudara. Penyakit hati nggak ada obatnya. Obatnya cuma 1. Baca selawat. Iri, hasud, dengki, baca selawat. Ada tetangga blaono termarah lagi orangnya. Sebelah sono ibu-ibu. Bang, si Mimin beli gelang baru bang. Bang, kok Mumun punya TV baru bang? Kok Mumun punya TV baru bang? Kita TV udah hitam putih, mana ada gelombangnya lagi bang. Oh, penyakit hasud, iri, dengki. Obatnya cuma 1. Baca sholat. Kalau penyakit hati nggak ada obatnya, bisa sembuh dengan
selawat Nabi, apalagi cuman corona. Selawat yang banyak. Yang ketiga apaan? Pakai wudu. Panitia, lo robek itu apa? Kipas. Lo kipasin gua. Gerah, lo pada ngipas lo, ngiri gua. 3 liter kuat nih dah. Allah, semangat saya Pak. Tadi saya dengar protokolnya, mana sih tadi protokolnya? Mana protokolnya? Mari kita sambut dengarkan penceramah yang selanjutnya. As-Sayyid Al-Habib. Kenapa jadi kayak main tinju? Semangat banget, Masya Allah. Saya udah ngantuk di mobil rebaan pakai AC, dipanggil juga karena protokolnya semangat. Kita tunggu selanjutnya. Siap atau tidak? Siap. Lanjut. Siap. Masya Allah. Semangat gue bangun dari tidur. Ternyata Masya Allah jamaahnya juga semangat, jadi semangat. Yang ketiga apa tadi? Ngantuk loh. Yang ketiga pakai wudu. Tadi sudah kasih tahu perisai. Yang keempat ikuti praktisi kesehatan. Yang kelima pencegahan corona. Ikhtiar sudah, tinggal tawakal. Makanya pakai wudu nih anak muda. Lu demen lo, Neng, habisnya ada Isra Mi'raj. Yuk kita datang yuk. Dijemput. Nih, hujan Lahidah di depan. Mana abang mana? Laskar datang naik motor. Neng ayo. Abang Masya Allah. Bang, izin dulu sama emak sama babe. Mohon izin, mau kemana? Tablik akbar Isra Mi'raj. Masya Allah. Silakan. Emaknya nyolek. Bang, Masya Allah ya, calon mantu kita Laskar FPI. Anak perawan kita dibawa dulu ya, istighosa sama Isra Mi'raj sama Maulid Nabi. Bagus gak? Haram. Belum muhrimnya, gak boleh. Awas kok. Biar kata 1000 kali lo maulid, cium tangan sama Habib 1000 kali, sampai bikin lo doer lagi. Belum diresmikan, haram hukumnya. Betul gak? Lo traveling gak punya pacar, lo ketahuan gak? Betul Habib, gak punya pacar berarti. Gua sumpahin lo, habis ini kawin lo. Nikah. Amin. Kawin gampang, depan jembatan juga jadi 200.000. Makanya jadi muslimah gengsian dikit, jual mahal. Abang, kalau abang sayang sama ayah, abang cinta sama ayah, temuin abang sama mak. Datang ke rumah, gak usah neko-neko, datang lamar ayah pakai bismillah. Betul gak? Makanya saya kasih rekomendasi, cari mantu. Pertama yang suka jagain habaib, centeng nih, jawara sama Laskar FPI. Gue aja dijagain, apalagi anak perawan. Yang kedua, cari mantu anak-anak ini, pemuda-pemuda yang demen tablik akbar. Kenapa? Insya Allah kalau udah nikah nggak dibawa ke diskotik. Betul nggak? Nggak dibawa ke kafe, dibawa lihat tablik cari ilmu bareng-bareng. Betul gak? Betul gak? Tapi juga kalau lu udah nikah gak boleh tuh depan orang laki-laki jalan gandengan, gak boleh. Haram. Betul gak? Gak boleh. Mentang-mentang udah nikah banyak orang laki gandengan, peluk-pelukan di depan orang laki. Haram. Gak boleh. Ngunjukin kemesraan di depan orang. Haram hukumnya. Jual mahal dikit. Emang bini lu barang dagangan. Betul gak? Makanya jadi orang laki ini, bapak-bapak saya kasih tahu, emang rumput tetangga lebih hijau, benar. Makanya istri jangan dianggurin dulu, merokok, kamu apa bonyol. Ibu mau belain loh. Makanya kalau merokok
Sehari 3 bungkus, simpan, udah pasti bungkus sate. Panas pur, panas. Nunggu lama banget, panas gua. Lah keringet gua, keringet pakai ketek basah. Saya kasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, sayangin istrinya. Betul gak? Ngerokok nih anak muda yang udah nikah, udah kawin. Kalau ngerokok sehari 3 bungkus simpan, 2 bungkus aja. Yang sebungkus simpan 1 bulan. Kalau 25.000 berarti sebulan 750.000. Ayang beb, ayang, makanya bini jangan dikasih bedak merek Paralon melulu. Bedak merek pipa. Kurang maulid, kurang Isra Mi'raj, pakai bedak pergi rapi, pakai apa namanya merah-merah ginjo. Pakai apa merah-merah kayak mungkin Cina sini. Apa namanya? Ya, makanya lu kan kalau nggak punya belasan kapok. Ya, tadi merah. Makanya sayangin, betul nggak? Nah, saya mau tanya sampai di sini, peringatan Isra Mi'raj indah nggak sih? Indah. Kita kumpul-kumpul begini indah tidak? Penuh rahmat tidak? Penuh berkah tidak? Betul? Yakin? Kalau besok ada yang bilang Isra Mi'raj nggak boleh lanjutkan, biarkan atau lawan? Nggak datang apa kita datang? Tinggalkan apa kita penuhkan? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan sejarah yang nggak bisa diukir atau dinalar dengan manusia. Hukum Isra Mi'raj hanya bisa ditelaah dengan iman. Maka dari itu saudara-saudara, pasti tadi sudah dibacakan ayatnya. Kita bahas satu demi satu. Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Apalagi lanjutannya? Alladzi barakna haulahu linuri min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kenapa Allah kasih subhana depannya? Kenapa enggak alladzi asra bi abdihi pakai subhana? Allah mengajarkan kepada kita semua karena peringatan Isra dan Mi'raj di luar akal manusia. Tidak bisa dicerna dengan otak, tidak bisa dicerna dengan pikiran, tapi bisa dicerna dengan iman. Allah gunakan subhana. Andai kata kita lihat sesuatu peristiwa yang tidak bisa diukir oleh manusia, yang tidak bisa digambar oleh manusia, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Kita mendengar peristiwa di luar akal manusia, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Maka saudara, Allah tulis di depannya Subhan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdun di situ alladzi asra bi abdihi. Abdihi di situ adalah kata menunjuk kepada makhluk Allah yang bernama manusia. Makhluk ada 2. Kalau khalaq ciptaan Allah 2, manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain itu makhluk Allah. Tapi kalau abdun berarti hamba Allah, yaitu manusia. Yang namanya manusia pasti ada jasadnya, pasti ada ruhnya, dan diselimuti, ditutup auratnya dengan pakaiannya. Apa maksudnya Allah? Maksudnya Allah memperjalankan di tengah malam seorang hamba, berikut jasadnya, berikut rohnya, dan berikut pakaiannya. Siapa? Abdul di sini adalah pilihan Allah. Pasti hamba yang mulia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ternyata hamba yang paling mulia. Saudara, Rasulullah enggak minta ketemu Allah karena Rasulullah tahu diri malu kepada Allah. Nabi Musa berharap berjumpa maksa ketemu Allah. Nabi Musa jalan kaki ke Bukit Tursina, tapi kalau Rasulullah dipersiapkan kendaraannya. Undangan diberikan kepada Rasulullah, pun kendaraan disiapkan oleh Allah, yaitu kendaraan buruk. Nabi Musa jalan kaki, Nabi Musa naik, Nabi Muhammad naik buruk. Dan saudara, buruk diciptakan untuk tunggangan Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Allah ciptakan buruk, lalu di tengah ribuan buruk Allah katakan, wahai buruk ciptaanku, sesungguhnya ada di antara kalian nanti yang akan menunggangi daripada kekasihku Muhammad.
Malaikat Jibril datang ke Taman Buruk, ngelihat ada satu borok sedih, nangis saudara-saudara. Ditanya, kenapa kau nangis? Sesungguhnya dulu Allah berfirman ketika menciptakan kami semua, di antara kami yang ribuan ini ada satu yang terpilih untuk di pundaknya duduk seorang manusia mulia, Muhammad Rasulullah. Dari awal aku diciptakan dan mendengar firman Allah sampai saat ini aku menangis tiada henti-hentinya air mataku keluar karena aku takut tidak dipilih untuk ditunggangi Rasulullah SAW. Ribuan tahun saudara, ini umat yang sudah dijamin oleh Allah atas doa Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk ke dalam surga. Bahkan sebelum meninggal Nabi Muhammad sudah persiapkan apa? Khalifah Nabi Muhammad. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Cuman sayang di negeri ini ulama dimusuhin. Betul? Ulama cuma menegakkan supaya gak turun bala bertubi-tubi. Hai Indonesiaku, hai negeriku tercinta, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan bangsa ini, wahai negeriku tercinta? Balak musibah silih berganti bertubi-tubi, bagaikan hujan badai menerpa negeri ini. Tiada henti-hentinya. Ya Allah, ya Rabb, yang hampir kena musibah rata-rata orang Islam, ya Allah. Ulama dikriminalisasi, ulama ditangkapi, Habib Rizik diusahkan, diusir sampai pergi hijrah ke tanah Arab, saudara. Di Mekah nggak bisa pulang ke Indonesia, saudara-saudara. Kenapa? Cuman satu, kami baik habaib muda dan ulama-ulama sepuh hanya ingin satu, tegakkan keadilan di negeri ini. Betul? Betul? Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Siapapun yang melanggar hukum, hukum seadil-adilnya. Jangan hanya rakyat kecil ketika melakukan kesalahan dijatuhi hukuman yang berat. Ketika pejabat, anak konglomerat berbuat salah, bahkan dengan keteledorannya mabuk lalu menabrak orang sehingga nyawa melayang, dibiarkan keluar hanya modal dengan keluarin duit, saudara-saudara. Betul nggak? Apakah ini keadilan di negeri ini? Ulama kumpul 411, ulama kumpul demo di Monas, ulama bikin ijtihad, ulama bikin istighosah. Kenapa saudara? Karena ulama tidak mau lagi bercokol iblis-iblis yang bertengger di pemerintahan, hanya mengeruk duit rakyat, saudara-saudara. Takbir. Betul? Iya saudara. Kalau maling di kampung copot matanya. Kalau maling di kampung bisa sampai tangannya patah, bahkan kehilangan nyawa, maka kami rakyat Indonesia menuntut keadilan. Barang siapa yang nyolong duit negara, ngambil duit rakyat, makan korupsi duit rakyat, hukum mati di Indonesia. Takbir. Kita senang sama BNN demen. Cuma kita minta juga kepada BNN, kalau udah ada koruptor ketahuan, tolong kasih tahu kepada rakyat berapa triliun yang dia maling duit kita, betul? Kasih tahu dong sama rakyat. Duitnya kasih unjuk sama rakyat. Buku tabungannya kasih unjuk dan bilang ini duit rakyat, ini duit negara. Maka dengan ini saat ini kami tangkap pelaku bajingan ini dan duit kami serahkan, kami kembalikan kepada rakyat untuk kepentingan rakyat, saudara-saudara. Betul? Iya, jangan bikin KTP susah. Orang mau nikah susah. Betul? Iya, makanya kalau ada KUA yang bikin susah rakyat mau nikah gampang. Pemerintah mau gangguin rakyat, lo bikin surat apa aja gampang. Kumpul di masjid 40 orang baca Yasin supaya mati. Betul? Betul nggak? Iya. Emang mati Beb? Gampang. Yasin 5 qiraat, Yasin apa yang kita niatin saudara-saudara. Bacain Yasin. Pemerintah zalim sama rakyat, bela pembesar, bela orang kaya, bela orang Cina, betul? Bela asing sama asing, kumpulin, sumpahin mah mati. Pasti gak? Pasti. Nggak pakai insya Allah, pasti mati. Saya bilang, kalau Habib yang ngomong pasti mati, nggak pakai insya Allah. Tinggal tungguin deh, waktunya kapan. Bener gak? Bener gak? Mati gak? Mati gak? Kan waktunya Allah yang tahu. Iya saudara. Jadi Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad naik ruh dan jasad. Bib, kenapa mesti ada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa?
Saudara, kalau nggak dikata atau tidak ditulis di Al-Quran, kita akan bertanya, jaraknya dari mana ke mana sih? Kan nggak dikasih tahu sama Allah. Jadi sebagian orang bisa percaya, bisa orang nggak percaya, saudara. Makanya ditulis sama Allah, ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Ditempuh pakai ontak 2 bulan, ditempuh pakai kuda berlari kecepatan 100 km per jam, datangnya 1,5 bulan, ditempuh pakai mobil hampir 1 bulan. Tapi Nabi Muhammad dengan naik buruk sekejap sampai. Kalau perjalanan vertikal antara perjalanan dunia ditempuh dengan kilat, apalagi perjalanan menuju Allah Subhanahu. Makanya ditulis di situ Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, supaya orang nggak tanya-tanya lagi. Lanjut nih, alladzi barakna haulahu. Saudara, Allah berikan keberkahan sekeliling. Apa yang dilewati Nabi Muhammad, apa yang dilalui Nabi Muhammad, apa yang disentuh Nabi Muhammad akan menjadi keberkahannya. Ulama mengambil ijtima, mengambil pendapat, seluruh yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menurunkan berkah. Apapun yang disangkut pautkan pasti menurunkan berkah. Sendal Nabi Muhammad ketemu Allah, Jokowi nggak ketemu Allah. Betul nggak? Cing Ato tahu Cing Ato? Udah mati. Soeharto nggak ketemu, apalagi Soekarno. Betul nggak? Kemarin ada yang sewot, salah satu anaknya Soekarno, presiden sewot. Mana lebih mulia, Al-Quran ya, apa Pancasila? Mana lebih mulia, Nabi Muhammad apa Soekarno? Innalillahi ya Allah. Pancasila dari Al-Quran, betul nggak? Anak muda, saya kasih tahu, jangan kira pacar lo aja diganggu lo cabut golok, betul nggak? Mana yang gangguin pacar lo? Mana yang gangguin? Wah, yang gangguin nih, serem orangnya. Wah, bawa golok kemana-mana. Orang partai, bendera kuning jatuh, bendera hijau jatuh, cabut golok. Siapa yang jatuhin bendera gue? Kata angin gue monyong. Betul? Kira agama dihina, nggak ada yang berani. Betul? Nggak ada, malu. Makanya saya bilang, mulai hari ini, warga Banten, kalian ini kan keturunan Syekh Nawawi yang bawa harum, yang mengharumkan Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara-saudara. Mestinya pemerintah Indonesia angkat topi, salut kepada warga Banten. Kenapa? Karena warga Banten setiap demo Laskar FPI menjadi garda terdepan, setiap demo untuk kawal ulama, saudara-saudara. Saya kasih tahu, warga Banten, mulai malam hari ini, bangun dari tidur kalian, bangun dari mimpi kalian, siapkan kekuatan kalian, siapkan senjata kalian, siapkan perisai kalian, bangun dari tidur kalian, jadi singa-singa Allah, musuh musuh habisi. Takbir, takbir, siap hancuri musuh Islam. Betul? Saya mau tanya, kalau besok ada yang menghina Nabi Muhammad, biarkan atau lawan? Kalau ada yang menghina ulama, biarkan atau lawan? Kalau ada di kampung Banten ada yang menghina Islam, biarkan atau lawan? Tangkap atau biarkan? Eksekusi apa kasih polisi? Kasih polisi tak ditangkap. Jauh gue ke Jakarta, jauh. Kalau Hamid takut, gak takut gue. Ngeri ya. Saya mau tanya sampai di sini, kira-kira peringatan Isra Mi'raj indah tidak? Mulia tidak? Alhamdulillah. Udah deh ayah. Lanjut. Cukup ya? Lanjut. Sampai jam berapa gue tantangin loh? Sampai jam 4. Betul. Gue lanjut, gue pulang. Gue pikir gue sinden. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya kasih tahu ayahanda, bunda, pemuda, pemudi, mujahid, mujahidah, pokoknya yang berhubungan dengan Rasulullah, nggak ada yang namanya apaan. Kalau orang bilang tuh maulid apa namanya? Haram, bid'ah. Apapun yang bersinggungan dengan Rasulullah tidak ada bid'ah. Sendal Nabi itu Nabi beli di pasar, belum mulia, tapi ketika dipakai sendalnya menjadi mulia karena berhimpitan dipakai dengan manusia mulia. Kita saudara, antum semua di sini jangan takut kalian lebih mulia daripada umat Nabi Musa. Kalian lebih mulia daripada umat Nabi Ibrahim.
Kalian lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Boleh umat Nabi Musa tinggi besar 10 meter tingginya saudara, kekuatan satu orang yang lemah ya diwakilkan kekuatan 20 orang kita yang kuat. Tapi ingat, umat Nabi Musa kalah dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa sedikit, umat Nabi Muhammad banyak. Soal kekuatan menang umat Nabi Musa, soal umur menang umat Nabi Musa, tapi soal kawin bikin anak nomor 1 umat Nabi Muhammad. Terus tepuk tangan doyan loh. Betul gak? Ada orang Banten punya anak dikit malu. Nabi paling demen umatnya berkembang biak yang banyak. Makanya anak muda, lu jangan malas-malasan, jangan handphone aja, main game. Wah, Habib main. Gua mah main game mah main. Orang kata Pak Jokowi, kalau bosan 14 hari di rumah, main cacing aja. Gue penasaran, gue buka cacing. Oh iya enak, itu enak. Di mobil mau dakwah ya. Penasaran. Ya Allah, pantas suruh main cacing. Kita main makan makanan, ternyata pejabat kayak cacing. Betul? Betul gak? Iya, innalillahi. Nah, ada lanjutan ayatnya terakhir saudara. Lanjutannya apa? Min innahu bukan inna apa linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya inilah benang merah ayat ini. Sesungguhnya Allah menunjukkan kekuasaan. Ada 2 yang Allah unjukkan. Yang pertama kepada kita saudara-saudara, kepada hamba yang lemah yang dhaif. Artinya apa? Hai hambaku, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj jangan kau pikirkan, tapi imankan. Dengan ketakwaanmu bahwa Allah menunjukkan kekuasaan yang sangat besar yang nggak bisa dinilai dengan alat secanggih apapun, dengan apapun metode, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Astronot coba-coba itu awalnya Isra Mi'raj, astronot coba-coba ke langit, akhirnya terlepas hilang sampai sekarang. Allah dilawan betul. Mengukur langit, dia pikir langit ada itunya kali ya, internetnya kali ya. Naik kapal terbang, ujung-ujung gak sampai-sampai. Kata malaikat, lah ini benar-benar gue japlok nih begini. Langit kita imani, itu kekuasaan Allah yang benar, betul. Tapi kalau Allah menunjukkan kekuasaan kepada Nabi Muhammad, maksudnya adalah apa? Hai Muhammad, lihatlah kekuasaanku. Kau berdakwah di jalanku, kau tegakkan Islam, maka jangan takut, aku ada bersamamu. Tuh. Kata-kata terakhir apa tadi? Innahu was-sami'. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Hati-hati orang-orang yang tak percaya kepada Isra dan Mi'raj. Ini ayat terakhir, kata-kata ancaman dari Allah. Hai hambaku, hai umat Muhammad, hati-hati. Aku mengetahui dan aku mendengar apa yang ada dalam lubuk hatimu yang paling dalam, bisikan-bisikan di hatimu. Aku mengetahui, maka itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah gak Isra Mi'raj? Sampai di sini paham tidak? Paham tidak? Betul? Takbir. Saya pengen tanya, sebelum saya akhiri, saya pengen tanya, oleh-oleh dari Allah yang dibawa Nabi Muhammad apaan? 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 Salat saudara. Ternyata Allah pengen berjumpa dengan kita. Allah pengen menjumpai kita supaya apa? Allah titipkan amanat kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu supaya umatmu mencemuki diriku sehari 5 kali. Tadinya Allah minta 50 kali saudara. Dengan sayangnya Nabi Muhammad kepada kalian, Nabi Muhammad naik sampai 9 kali. Usaha ulama menafsirkan usaha Nabi Muhammad nggak pernah gagal. Naik kurang 5, naik kurang 5, naik kurang 5. Artinya kita hamba kalau berdoa kepada Allah jangan putus asa. Sudah dicontohkan, insya Allah pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malam hari ini selepas acara ini, kalian pulang ke rumah, ambil air wudhu, tobat kepada Allah, munajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah jadikan wudhu ini sebagai perisai corona. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Iya saudara. Terakhir Nabi Musa bilang, Iza berapa ya Muhammad? Tinggal 5.
Nabi Musa bilang naik lagi, minta lagi. Kata Nabi Muhammad, tidak cukup, aku malu. Artinya apa saudara? Sebagai umat Nabi Muhammad yang dijamin keselamatan dan dijamin dunia akhirat oleh Nabi Muhammad, dan akan insya Allah dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Kalau kalian sudah mendapatkan rezeki, panjang umur, sehat walafiat, bisa duduk di majelis taklim, terbebas dari corona, berterima kasih kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Malam hari ini adalah nikmatnya Allah, Allah yang kumpulkan kita. Undangan sudah disebar, yang datang kalian adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga malam hari ini Sirul Mustafa bisa hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah melihat kita, unsur ilaina ya Rasulullah, ya Rab, ya Rab, unsur ilaina, ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, lihatlah kepada kami yang hadir malam hari ini di rumahmu yang mulia ini. Kami datang Isra Mi'raj karena iman kami, karena ketakwaan kami, karena kami rindu dengan suriah Nabi, karena kami rindu dengan ulama kami, karena kami rindu dengan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami. Maka lindungi kami dari penyakit virus-virus yang tiada arti ini ya Allah. Salat, saudara, Allah undang kalian, ingat Allah undang kalian. Jangan tolak undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rapi sholat, jangan sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya di belakang metal, ada kiai datang terlambat, laki-laki Allahu Akbar, gambarnya setan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terakhir apa namanya, waladdallin, itu aki-aki amin. Setan, astagfirullah. Gak boleh, anak muda, gak boleh. Ada juga orang sholat pakai baju adeknya, sembahyang Jumat, celananya pakai celana plastik dimasukin. Celana apa namanya? Celana pulpen atau celana pensil? Pakai kaos jangkis, ya meninggal dan cungkring. Udah hitam dekil kena kocan. Aduh, kira Allahu Akbar, ruku celengan kelihatan. Kira dulu tasawuf akhir makin melor. Iya. Makanya Anda budal peringatan Isra Mi'raj, yuk kita didik anak kita kenal Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Saya kasih tahu hati-hati, ini anak-anak muda ya, saya kasih tahu hati-hati. Kalau berteman anak muda, laki pilih-pilih ya. Kalau ada anak muda dempet-dempetan jangan mau, hati-hati. LGBT udah merajalela. Ya, dengan corona lupa LGBT loh. LGBT mau diresmiin. Hati-hati, boleh keluar dari kampung gagah. Wah, ganteng kayak gue gini. Ini yang dikatakan gue dulu, ya kan? Oh, mantan model, nggak tahu. Mantan iklan gue, obat nyamuk bagian di depan. Senyum lo manis kayak gula Jawa. Jalan gagah. Nunggu angkot di depan. Depan ada Indomaret kan? Sebelum kok main handphone. Angkot lewat. Dan masuk, ada anak muda nih, anak-anak laskar rapi, kelimis ya, baby face, tau baby face, imut-imut, najis ya. Duduk, baru naik. Wah, gue badannya gede, pas naik, ih cucok kok. Hancur gak begitu? Hancur gak? LGBT boleh jadi nanti wakil pemerintahan, duduk di MPR, DPR, MPR nggak ada, di DPR jadi menteri. Lah kalau yang bilang kan udah ada tuh ya di TV, jamaah, ada yang begitu. Ustaz yang nggak ada, kenapa dikit? Jamaah pakai sorban ini, jamaah, ibu-ibu pada demen lagi loh. Nah, besok repot kalau Menteri Pertahanan. Saya Menteri Pertahanan membacakan ya, yang akan kami sampaikan. Yang megang kalimat ini apa, kameranya ganteng. Tadinya kan dah maklumat bro. Namanya siapa sih? Permisa. Saya yang Menteri Dalam Negeri ingin membacakan
Hancur gak? Besok penerimaan tentara baru. Wagah, uji pegang pistol. Tembak, buah. Ya, buah. Atau maju. Pegang pistol. Pegang kokar. Gendong banget. Hancur gak? Gendong. Hancur gak? Hancur. Makanya sama-sama. Yuk kita untuk terbebas dari itu semua. Siap hadiri majelis salim, siap ramaikan majelis salim, siap penuhi sholat berjamaah. Ingat, sholat itu undangan siapa? Undangan siapa? Berarti kalau ada orang melarang sholat berjamaah, sholat Jumat dilarang, berarti menentang siapa? Menentang siapa? Kalau orang yang menentang Allah, wajib tidak kita ikuti. Ikuti apa tinggalkan? Ikuti apa tinggalkan? Betul? Takbir. Tapi ingat, ikhtiar harus wajib. Pulang dari sini, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, tidur ya. Awas, jangan begadang anak muda. Habis ini akan ada sidak di lapangan, ketangkep lu ntar lo. Jangan Pak, habis maulid Pak. Terakhir satu tuh, kangen gak sih sama Habib Rizik? Jam 1 lo, gila lo. Jam lebih nih. Wah, aku bakal ngingetin. Siang anak bini gue di rumah, di rumah di mobil. Apa Bu? Apa subuh? Masih ada korintan. Ya, ntar apa Bang? Oh ada binatang. Ya serem. Enggak. Baik, saya mau tanya, kangen gak sama Habib Rizik? Rindu gak dengan Habib Rizik? Pengen gak Habib Rizik pulang? Saya punya nasib, mungkin Bapak tahu. Nasibnya begini. Pulangin Habib Rizik, pulangin. Tahu gak? Pernah dengar kan? Nah, tahu gak yang ngarang siapa? Yang ganteng di depan lo. Di sini bahasa Jawa ya, bukan bahasa Sunda ya? Jawa aja gue nggak tahu deh kalau Jawa dah. Sunda sama juga gue nggak tahu. Ya, saya. Baik pertama, pulangin Habib Rizik, pulangin Habib Rizik. Pemerintah, pemerintah, jangan cekal Habib Rizik. Apal gak? Apal gak? Betul. Ayo, untuk menghormati seorang zuriat Nabi Muhammad, saya minta berdiri. Habis berdiri jangan bubar, masih ada lagi. Tenang aja. Tenang, konsumsi rata, konsumsi rata. Tenang. Apakah? Yang pakai handphone, angkat handphonenya. Flashnya nyalain. Yang punya kuota rekam, viralkan, betul? Yang nggak punya kuota ada pulsa. Ada pulsa. Jualan pulsa, tanya jualan pulsa nggak? Tanya jualan pulsa nggak? Pulsa apa tuh bermain? Jualan nggak tuh? Berapa orang? Berapa orang? Saya nitip nggak ada pulsa juga dong. Apa enggak? Apa enggak? Baik. Yuk, 1, 2, 3. Pulangin Habib Rizik. Yang keras. Pulangin Habib Rizik. Pemerintah, pemerintah, jangan cekal Habib Rizik. Terakhir, saya punya hadiah. Ini ada ayat saya doain. Tunjuk tangan yang lagu, yang hafal lagunya Habib Bahar, maju ke depan sini. Oke, sip. Cepetan, jangan perempuan, nggak boleh. Nah, hafal, ayo di sini. Kemudian, duduk, minumnya dulu. Ayo, pokoknya duduk sini aja. Mau minumnya ntar boleh, kalau ntar lu di sini, di sini. Pokoknya lu ngetren ya, ngetop dah, udah sini dah, viral dah. Awas kita pegang. Udah nikah belum? Bagus. Cari ilmu dulu yang banyak. 1, 2, 3. Pulangin Habib Rizik. Angkat tangannya. Pulangin Habib Rizik. Pak Jokowi, Pak Jokowi, jangan cekal Habib Rizik. Sekali lagi. Pulangin Habib Rizik. Pulangin Habib Rizik. Pak Jokowi, Pak Jokowi,
Siap putihkan bandara? Takbir. Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Maghutun Nabi Nabi Qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin berahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, lihatlah kepada kami malam ini. Maafkan dosa kami ya Allah. Maafkan dosa ya ibu kami ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang memusuhi Islam. Hancurkan pemerintah-pemerintah yang zalim kepada rakyatnya. Hancurkan virus corona ya Allah. Hancurkan virus corona ya Allah. Atau kau lemparkan kepada musuh-musuh Islam ya Allah. Ya Allah, pulangkan Habib Rizik. Pulangkan Habib Rizik. Selamatkan daripada habaib-habaib dan ulama kami. Rabbir firli bareng-bareng. Rabbir firli wali walidayya. Kalai Rabbir firli wali walidayya. Amma kama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, yang hafal saya minta suaranya keras. Kita bawakan lagu Abi Bahar supaya rindu kita kepada Abi Bahar terus berselimut insyaallah. Tidak lama kemudian sebelum insyaallah sesudah lebaran Habib Bahar dikeluarkan bisa berdakwah di tengah-tengah. Rindu dengan Habib Bahar. Rindu dengan Habib Bahar. Betul. Nanti suaranya prajurit-prajurit Rasulullah yang keras ya. 1, 2, 3. Prajurit